Mang, kenalin dong siapa namanya gitu. Terus Saya ya. Dao. Dao. Iya, Dah, simple gitu ya. simpel aja. Nama dari lahir itu. Nama panggilan Oh, nama panggilan. Dari lahir? nggak sekitar udah dewasa lah. Kalau nama asli, Nama asli Undang. siapa? Undang. Undan. Undang. Undang. Oh, Undang. Beliau ngomongnya Undan tuh karena di depannya itu. Ya. Nggak nempel di masker nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman baik yang ada di rumah. Untuk saat ini Ngobrol Baik lagi jalan-jalan. Kita ke tempat yang ada tulisannya barudak jarang kemana-mana. Jadi pas banget nih kita kesini ya. Oke, baik teman baik, kita saat ini ada di tempat clothingan ya. Nah, sebelum kita ngobrol banyak, mungkin karena kita jarak juga jauh ya, lumayan ya. Dan kami juga udah taat prokes tadi, ya kan? Kita buka aja biar jelas. Oke, Mang dibuka juga nggak apa-apa, Mang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita udah ada teman baik saat ini. Saya pengen tanya, Mang, kenalin dong siapa namanya gitu. Terus Saya ya. Dao. Dao. Iya, Dah, simple gitu ya. simpel aja. Nama dari lahir itu. Nama panggilan Oh, nama panggilan. Dari lahir? nggak sekitar udah dewasa lah. Kalau nama asli, Nama asli Undang. siapa? Undang. Undan. Undang. Undang, oh Undang. Beliau ngomongnya Undan tuh karena di depannya itu. Ya. Nggak nempel di masker nggak ya? Kirain, mau dilepas nempel gitu. Oke. Baik, berarti lebih terkenalnya Dao. Iya, iya. Mang Dao gitu ya. Oke. Mang Dao, kita kan lagi di tempatnya Mang Dao nih ya. Di clothingan. Kalau kami sih menyebutnya ini clothingan, tapi kan kalau orang umum, awam, taunya ini tempat sablon. Iya, iya. Ya, tempat sablon. iya. Apa? Atau bilang orang banyak workshop bisa. Workshop. Oke. Nah, ini saya dengar-dengar Mang Dao ini adalah pelaku seni. Ini kan seni ya? Bisa dibilang seni. Seni ya. Seni. Ini adalah Masih. yang pertama kalinya di Tasikmalaya. Ya. Oke. Boleh tahu nggak ini sejak kapan memutuskan untuk memilih jalan hidup sebagai orang yang bergerak di bidang clothingan? Sejak kapan tuh? Tepat seriusnya tahun 2012-an. 2012. Mulai serius. Ya mulai serius belajar Ya. tentang sablon gitu. Oke. 2012 berarti kurang lebih udah 9 tahun ya. Iya, iya. Udah mau Belajar, 9 tahun ya. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya apa aktivitasnya? Ya sama aja nongkrong Nongkrong lah ya, gitu bergaul gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus ini kan berarti udah 9 tahun ya. Berarti udah banyak banget dong itu yang namanya pengalaman atau kayak gimana gitu ya. Dan mungkin gini, sama seperti saya, gue juga nggak tahu gitu ya proses dari baju polos atau dari prosesnya dari awal sampai jadi ini apa? Baju, bisa ceritain nggak? Gimana aja? Gimana, Pak? Gimana prosesnya dari Ya mungkin ada dari yang bahan? dari bahan langsung dijadi kaos polos. Oke. Ada dari potongan kain untuk beberapa desain khusus yang ada kayak sablon di tangan. Oh. Kalau gitu. sablon-sablon depan dada bisa langsung dari kaos polos. Oke, baik gini, tak simpelin ya. Jadi untuk teman baik di rumah, jadi proses itu panjang ya. Mulai dari bahan itu ada proses pengguntingan kalau gua nggak salah. Iya, iya. Udah digunting, Iya, dijahit gitu ya. Tapi ada juga kan yang memang udah jadi ya. Udah jadi Jadi bahan polos. digunting, dijahit bahan polos. Nah, baru nanti customer-nya itu memilih atau membuat atau juga menentukan sebuah desain. Nah, nanti desainnya dibawa ke sini gitu ya.
Nah, disinilah baru proses pengerjaannya. Kalau boleh tahu, selama berapa lama sih? Apa yang menentukan lama tidaknya proses dalam penyablonan? Beberapa proses dari pembikinan klise. Oh, pakai klise ya? Penguploadan, Pakai klise ya? Oke. Klise Terus? positifnya penguploadan dari pemindahan gambar. Oke. Dari si klise ke screen. Proses yang paling lama. Yang paling lamanya Yang itu adalah lumayan itulah. dari gambar, Gambar dari file, ya, pindahin, Print out. oh di print out ya. terus dimasukin ke screen, pemindahan ke screen, proses updrop. Oke, gue sih nggak ini ya, tapi yang pasti ngerti lah ya proses updropnya. Baru itu dijadiin Iya. masternya ya, kalau nggak salah ya, masternya ya. Master screen. Oh, master screen-nya. Oke. Nah, terus kalau dari sisi ini sendiri, pengerjaan itu kira-kira dalam satu baju berapa lama? Apa yang atau faktor apa yang menentukan lama atau tidaknya? Dari segi desain besar kecil sama beberapa warna. Desain, kalau rumit Desain, atau enggak gitu ya. Kemudian ukuran besar atau kecilnya gitu ya, pengaruh. Pengaruh. Terus ketiga, banyaknya warna. Banyaknya warna. Semakin banyak warna, semakin rumit. Semakin rumit, semakin lama proses lah. Semakin lama proses juga. Oke. Terus setelah itu, setelah di sablon ya, udah jadi master tadi ya. Terus di sablon, Iya. ya kan? Kemudian, Finishingnya kita kebanyakan yang minta hasil di press. oh di press. Press, Oke. Dan mungkin kalau di sini tuh sablon itu bahannya apa aja sih? Ada yang Ada dua jenis, dari satu water base, Oke, dua oh iya. solvent base atau oil base. Oh, water base sama oil base. Ya, Oke. oil base, Kalau water base apa aja? Water base kayak SW, rubber, SW, rubber, atau extender. extender. Oke. 3 ya berarti ya? Iya. Kalau yang Yang oil, Oil base, base? buat kaos plastisol. Pak. oh plastisol ya. Oh, oke. Nah, kalau kekuatan atau ketahanan bahan untuk dipakai itu yang mana tuh? Hampir sama saja. Hampir sama saja Hampir ya? sama semua. Itu mah lebih ke pilihan. Oh, gitu. Lebih ke pilihan aja. Nah, kalau dari sisi harga lebih Sisi mana harga, tuh yang biasa lebih itu plastisol, lebih mahal? lebih mahal plastisol. Karena lebih bagus. Prosesnya lebih lama dari pengiringan. Oh, Banyak makan waktu lah. ya. Oke. Tapi kalau kualitasnya setelah dari proses bagus. Lebih bagus. Lebih ya. bagus Bisa ya. lebih bagus ya. Oke. Nah, sekarang kan mungkin zaman juga udah canggih ya. Mulai dari customer datang dalam bentuk gambar, itu langsung dibuat jadi master screen-nya ya. Kan udah pakai ini ya. Kalau zaman 9 tahun yang lalu juga udah sama. Udah sama Ya. Nggak cuma perlu. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu mah Anjir. Iya, nangkep. Kenapa? masih benar-benar manual. Manualnya gimana tuh? Dilukis. Wah, gila ya. Nggak pakai print out, pakai komputer, kayak batik lah. Nah, masih inget nggak zaman dulu kita waktu teater atau bioskop? Ya kan? Iya, Bioskop iya. itu kan ada woro-woronya ya, ada keliling-keliling, itu kan dia pakai kain hitam juga. Itu di sablon juga tuh? Itu Apa dilukis? kebanyakan dilukis. Oh, dilukis. Dilukis, Bukan di sablon ya? bukan, lebih banyak dilukis. Oh, karena juga prosesnya manual ya. Manual, total Jadi, manual itu. Kepalang ke master buat lagi itu ya udah manual semua gitu ya, manual dilukis. semua Oh, itu berarti bukan di sablon ya? Bukan di sablon. Oke. Kalau untuk poster-poster bioskop itu, spanduk-spanduk juga masih dilukis. Ya. Ini berarti proses pengerjaannya clothingannya ini pure khusus untuk baju aja ya? Untuk Lebih ke baju. kaos. Lebih ke kaos ya? Ke kaos, ke bahan-bahan Oh. kain. Bahan-bahan kain. Ya. Apa aja sih boleh tahu ini yang ada di sini? Boleh nggak dikasih liatin ke customer atau ke teman baik di rumah? Yang udah diiniin? Udah jadi? Ada yang bisa diliatin? Atau nanti aja deh, nanti kita kasih aja ya. Ada IG-nya kan? Oke. Nanti bisa teman-teman yang ada di rumah yang kalau penasaran gimana hasilnya, gimana kualitasnya gitu ya. Seperti dilihat ini juga di workshopnya memang langsung kita bawa sini ya. Jadi wajar sini juga banyak teman-teman yang lagi kerja juga ya kan. Ini ganggu nggak nih? Nggak nyengir aja Bang Tau ya. Janji jam 1 lo datang jam 3 gitu kan. Produknya banyak yang
internasional. Oh ya, boleh tahu dong paling jauh atau customernya tuh di mana aja gitu? Di mana aja? Lokal sih kebanyakan. Lokal. Cuma ada beberapa brand yang dibikin sini udah banyak yang gimana tuh yang Dijual keluar. Ya kejual keluar gitu. Oh. Beberapa brand ada. Berarti kualitasnya Yahut dong ya? Ya kan? Lebih dari Bandung. Lebih dari Bandung ya. Iya iya iya. Ini berarti perlu kita banggakan ya. Oke, dan kalau boleh tahu dikit, ini perhitungan, ini kalau misalnya teman baik di rumah ngeliat gitu ya, itu biayanya per apa hitungannya? Per piece Per piece ya? Per piece, ya. Per piece-nya di range berapa kalau boleh tahu? dimulai range 55 sampai 85 lah untuk kaos. 55.000 per piece ya. Oh, per piece-nya sampai dengan 80.000. Oke. Tergantung itu juga sih apa ya desain lah. Desain ya? Iya. Desain yang paling utama lah ya. Oke. Nah, Mang boleh tahu nggak sih suka dukanya gitu atau dulu paling happy ngapain gitu ya? Pernah nggak? Pernah paling happy atau paling top-topnya itu sampai produksi berapa banyak biasanya? Oh sorry, dimundurin dulu. Dalam sehari bisa produksi berapa banyak? Rata-rata nih. Kalau standar 2 sampai 3 warna sesuai jam kerja mah hampir 100-an juga. 100 dari jam 8 sampai sampai jam 4 sore. Iya, ya. Itu 100. Satu Wah, meja bisa sampai banyak 100. juga ya. Nah, ini kalau jumlah mejanya ada berapa? Ada depan ini 20 palet, belakang 20 sih. 40 ya. Ya 40 palet. 40 yang kerjanya ada Ada 7. 8. Oh, 8 sama 8 sama saya. sama si Opos. Oke. Baik, berarti termasuk produktif juga ya. Lumayan produktif lah. Dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sore. 7 jam atau 6 jam produksian bisa sampai 100 gitu ya. Iya, iya. Oke. Sip. Nah, tadi sukanya apa nih? Apa hal yang paling topnya gitu? Apa yang paling oke yang bisa di-share ke teman baik di rumah? Karena bisa jadi di luaran sana yang nonton video ini itu ada yang dulunya sama seperti Mang Dao pada saat masih muda. Galau nih, mau nentuin nih hidup garisnya kemana gitu kan. Apakah mau jadi polisi, jadi tentara gitu kan, atau gue nyablon aja gitu. Nah, bisa sharing nggak? Gimana? Paling enaknya kenapa gitu? Kenapa memilih nih? Enaknya apa Enaknya gitu? memilih sablon. Mungkin nggak kemana-mana sih di rumah. Iya. Ya, prokes ya. Jadi ini kerjaan yang oke di saat kita lagi PPKM seperti ini ya. Nggak bakal kemana-mana ya nggak? Nah, iya. Itu udah lihat tuh, Mang Prang, barudak jarang kemana-mana. Nanti judulnya itu tuh, barudak jarang kemana-mana atau ini gitu ya. Nyablon terus ya. Nyablon terus. Iya. Masuk pagi, pulang-pulang maghrib gitu ya? Iya. Ya. Oke. Nah, kalau sedihnya apa, Mang? Atau nggak ada Ya sedihnya? deadline lah. Oh, deadline. Deadline. Iya. Oh, misalnya nih, terima orderan yang masuk akal di otak untuk bisa menerima dia kasih deadline itu kira-kira range berapa hari gitu? Paling seminggu lah. Seminggu ya? Iya. Untuk kerjaan berapa banyak? Kerjaan tergantung sih. Gantung masih- ya? Tapi ini teman baik ini kayaknya lagi banyak ya kerjaannya karena itu aja numpuk, di belakang juga numpuk gitu ya. Di situ juga lagi pada ngerjain gitu. Jadi alhamdulillah sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pas kebetulan lagi ada. Alhamdulillah lagi oke. Tapi emang oke sih, emang oke. Karena kan dengan kondisi saat ini kan sebenarnya ini juga bisa produktif di rumah aja ya nggak? Jadi lebih oke juga kan? Iya. Oke. Nah, Mang Dao, ini sebelum saya tutup ya sebagai closingan, saya pengen tanya, kira-kira kalau dari Mang Dao sendiri ada nggak pesan baik yang bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah? Jika kesehatan Wah. dan tetap bahagia. Jaga kesehatan, tetap bahagia. Oke. Dalam ya. 2 kata tapi dalam. Jaga kesehatan dan tetap bahagia. Tetap bahagia. Oke. Mang boleh tahu
Gigi kemana, Mang? Nyangkut tadi di masker. Di masker ya? Oke, kalau kayak gitu teman baik, nanti juga kita sertakan ya, ada nomor yang bisa dihubungin kan? Mungkin kalau ada yang mau lihat, ada yang tertarik, yang berminat, ada nomor yang dihubungi, nanti kita tempelkan. IG-nya juga nanti di sini ya. Jadi gitu aja kali ya untuk ngobrol baik untuk saat ini. Atau ada lagi yang mau sampaikan? Udah cukup. Cukup ya, oke. Karena beliau lagi repot nih ya, lagi sibuk ya kan. Nah, jadi kita sudahi aja dulu, oke teman baik ya. Jadi jangan lupa untuk saat ini IG-nya kalau misalnya pengen tahu lebih banyak silakan aja dicek-cek ya nggak, kepoin untuk IG-nya. Dan juga jangan lupa untuk bisa kasih komen, share atau memang kalau oke juga gitu share ya. Kemudian kasih komen yang oke positif gitu. Jangan lupa di subscribe juga untuk channel ini. Gitu aja. Saya tutup. Thank you banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!